Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dila Sanjaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ujian ataupun sidang skripsi. Nah, sebelumnya, eh, untuk teman-teman mungkin bisa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, biar biar tambah senang aja gitu. Oke. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ujian skripsi ataupun sidang skripsi. Nah, ini nanti saya akan membahas tentang hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan sidang skripsi dan beberapa list lah pertanyaan yang mungkin diajukan oleh dosen penguji. Nah, sebelumnya saya memberikan informasi bahwa ini merupakan pendapat saya yang dimana saya ini dari lulusan S1 juga mahasiswa mungkin seperti teman-teman semua juga ya masih banyak kekurangannya. Jadi mungkin jika nanti ada kesalahan ataupun perbedaan ataupun mungkin masih jawabannya masih belum belum puas teman-teman, mungkin ya teman-teman harus banget memakluminya gitu. Ataupun mungkin ada kritik saran juga saya persilahkan, mungkin bisa DM ataupun WA kalau udah punya, ataupun tulis di kolom komentar seperti itu. Jadi ini merupakan pandangan saya selaku mahasiswa. Jadi saya akan menjelaskan uh, bagaimana sih jalannya ataupun rangkaian ataupun persiapan sidang seperti itu sebelumnya. Dan mungkin ini ada beberapa hal-hal kecil yang mungkin nggak diperhatiin, tapi sebenarnya itu tuh penting dan nggak ada maksudnya tuh nggak ada yang memberitahu tentang informasi seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan di sini. Nah, mungkin kalau terjadi perbedaan juga, ini kan saya menjelaskan di prodi saya yang dulu tempat saya kuliah seperti itu. Jadi mungkin kalau terjadi perbedaan itu merupakan hal yang wajar gitu. Jadi mungkin bisa disesuaikan. Tapi mungkin kalau mirip-mirip, nah itu bisa diperhatikan hal-hal yang nanti akan saya jelaskan. Nah, nanti juga ada beberapa list pertanyaan yang mungkin diberikan oleh dosen, dan nanti mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana cara menjawab ataupun bagaimana uh, langkah-langkah ya saya menjawab itu tadi. Gitu ya. Oke, langsung aja lanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum sidang ujian skripsi. Nah, ada beberapa hal nih. Yang pertama, pastikan dosen penguji telah menyetujui waktu ujian. Jadi teman-teman, sebelum kalian melangkah ataupun melanjutkan persiapan, itu yang pertama adalah harus pastikan penguji telah menyetujui waktu ujian. Karena ya itu paling penting dan harus semuanya. Misal pengujinya 4, ya empat-empatnya itu harus konfirmasi, harus menyetujui gitu. Jadi jangan sampai teman-teman udah pinjam alat ini, alat itu, padahal dosen belum menyetujui seperti itu. Jadi harus disetujui dulu baru lanjut ke step-step berikutnya, baru urus undangan dan lain-lain. Jadi ya pastikan penguji itu telah menyetujui waktu ujian. Oke, lanjut. Yang kedua, pastikan memberikan syarat lengkap dan file skripsi ataupun berkas skripsi kepada semua dosen sebelum hari H. Jadi teman-teman, ini mungkin ada perbedaan juga mungkin dimaklumi ya. Nah, itu mungkin teman-teman memberikan syarat lengkap apa saja syarat sidang yang akan diperlukan gitu. Nah, itu bisa diberikan sebelum hari H kepada mungkin kalau biasanya ke sekretaris, diberikan kepada sekretaris. Terus juga diberikan file skripsi sebelum hari H. Kenapa? Karena lo nanti di hari H nanti dosen tidak akan membaca ataupun membaca lebih detail biar skripsi kalian itu lebih bagus, masukannya lebih bagus. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum hari H. Jauh-jauh hari lebih baik, mungkin H-3, mungkin H-3 ataupun ya minimal H-1 lah gitu. Jadi biar dosen itu bisa baca-baca terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi berikan tuh yang lebih awal gitu. Juga biar dosennya lebih siap dan teman-teman juga bisa lebih siap karena teman-teman nanti akan fokus untuk menyediakan beberapa persyaratan yang lain mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, pastikan ruang sidang sudah siap. Nah, itu pastikan sebelum hari H ya. Jadi mungkin H-2, H-1 teman-teman harus sudah menyiapkan
misal LCD proyektor dicoba terlebih dahulu, atau mungkin kalau nggak ada bisa pinjam. Terus meja, nah mejanya pas, belum mosok nguji atau ngadeg, masa menguji sambil berdiri pengujinya. Terus ada tidak stop kontaknya, listriknya aman enggak, nah seperti itu. Teman-teman harus memperhatikan hal-hal seperti itu, jadi disiapkan terlebih dahulu, jangan di hari H nanti hamin jam terus baru menyiapkan gitu. Nanti kalau ada kekurangan biar bisa dicarikan seperti itu, jadi harus disiap-siapkan juga, dan terutama laptop juga, nanti laptop bisa tidak kita dalam mempresentasikan hasil skripsi gitu. Bisa untuk LCD enggak laptopnya, terus ada kendala enggak selama kita uji coba. Nah, jadi teman-teman minimal tuh kayak gladi bersih lah gitu biar semuanya tuh aman. Oke, terus lanjut. 3, menyiapkan konsumsi. Nah, ini juga penting ya. Menyiapkan konsumsi itu snack dan air putih, atau mungkin ditambah teh ataupun kopi itu juga bisa. Nah, soalnya juga ya kalian presentasi 1 jam sampai 2 jam terus dosennya ngelangut kan, ya ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi kan alangkah lebih baiknya dikasih snack biar bisa camilan, karena kan yang ngomong gantian gitu. Seperti itu, jadi diberikan konsumsi snack ataupun air putih. Nah, dan jangan lupa kalian juga bawa air putih itu, jangan sampean nggak bawa ya ngelak bro, haus 1 jam ngomong terus. Nah, jadi teman-teman harus bawa air putih juga. Akan tetapi kan nanti kalau minum ya jangan langsung langsung minum gitu ya, jangan. Tapi mungkin kalau dipersilahkan ya malah lebih bagus, atau izin saya belum minum, tidak seperti itu. Kalau tidak ya ya sabar gitu. Kalau tapi boleh lah, boleh kok, boleh. Nah, nanti minta izin minum gitu. Soalnya ya benar-benar haus. Mak baca tuh sama jelasin ngomong itu juga pegel gitu, jadi sambil minum gitu. Nah, nanti juga eh, konsumsi, kalau konsumsi nggak usah sih, teman-teman harus makan terlebih dahulu biar aman gitu, jadi minum aja lah gitu. Kalau makan kan nggak kurang bagus lah, atau nggak etis lah mungkin, nah gitu. Oke ya, konsumsi jangan lupa gitu. Terus follow up kepada dosen hamin 1 sidang skripsi, dan jadi kita mengingatkan lagi kalau besok itu sidang gitu, karena dosen ya nggak hanya ngurusin 1 orang aja, 1 mahasiswa aja, tapi kan masih banyak, bisa aja lupa, kan namanya manusia kan tempat lupa gitu, jadi harus diingatkan hamin 1. Walaupun hari Minggu nggak apa-apa, di follow up lagi, assalamualaikum Pak Bu, izin mengingatkan bahwa besok hari Senin jam ini ada sidang di ruang apa gitu, gitu yang sopan juga. Jadi biar dosen tuh, oh iya besok ada kayak gini gitu, biar ingat lagi, kata ya dosen tuh kadang ya lupa gitu, di follow up lagi hamin 1 itu. Oke, paham kan? Lanjut yang keenam, jangan memberikan bingkisan. Nah, ini mungkin himbauan sih untuk teman semua, karena bingkisan itu bisa dianggap sebagai penyuapan. Nah, penyuapan itu tidak boleh ya, untuk menyuap nilai gitu, ataupun biar ujian kalian dipermudah terus kalian belikan emas 1 kilo, no, ya jangan, jangan kayak gitu. Nah, itu mungkin namanya itu apa tadi itu, nyogok apa mungkin lari aku. Ya itulah penyuapan, nah penyuapan, nah kayak gitu. Jadi jangan berikan bingkisan kalau bisa. Kalau memberikan bingkisan ya nanti setelah nilai keluar. Tapi kalau univ teman-teman, ataupun prodi teman-teman, ataupun fakultas teman-teman memperbolehkan, ya tidak apa-apa. Nah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Soalnya ya itu ada unsur penyuapan nilai seperti itu. Oke. Terus lanjut yang ke-7, datang 1 jam lebih awal dari waktu sidang. Nah, itu langkah lebih baiknya itu 1 jam ataupun malah lebih awal gitu. Jadi kita bisa ibaratnya adaptasi dengan lingkungan, kayak apa aja adaptasi, terus menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan. Kan nggak cepat gitu loh, kayak masang LCD, terus hidupin laptop, terus menyiapkan PPT, kayak gitu kan lumayan lama ya. Jadi ya perlu waktulah. Jadi kalau ada kekurangan, ada yang kurang, ada yang bermasalah, bisa kita selesaikan seperti itu. Jadi jangan mepet-mepet, kalau nanti sidangnya jam 8 berangkatnya jam 8 kurang 5 lah ya
disengeni dosen ono nih. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik datanya lebih awal biar kita tuh juga lebih siap. Jadi dosen masuk ya udah siap presentasi, kita udah tenang, udah bisa tenangin diri, udah ibaratnya kalau teman-teman jalan naik ke lantai ke-7 kayak gitu, naik tangga lantai 7 kan capek juga kalau mepet-mepet, jadi bisa istirahat terlebih dahulu, nyiapkan yang lain gitu, oke? Jadi datangnya lebih awal, minimal 1 jam lah kalau saran dari saya, oke? Gitu. Selanjutnya yang ke-8 adalah berdoa. Nah, ini hal penting juga dan jangan sampai dilupakan ya teman-teman, karena berdoa itu akan mempermudah kita gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi udah menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan apa aja sih. Itu hal yang kecil lah, mungkin dari dosen nggak mungkin dosen memberikan hal-hal kayak gini itu. Nah, nggak mungkin. Terus mungkin juga di YouTube yang lain juga mungkin nggak jelaskan hal-hal kecil kayak gini. Nah, saya akan jelaskan karena ini cuma sharing lah, ibaratnya sharing buat teman-teman semua biar ada gambaran sidang kayak gitu, gitu. Oke, biar teman-teman besok sidangnya lancar. Amin. Oke, kita lanjut ya. Ini kita ke beberapa uh, pernyataan pernyataan yang kemungkinan ditanyakan saat sidang. Ini kemungkinan loh, itu bukan yang ditanyakan tapi kemungkinan. Nah, ini kita akan bahas per bab ya. Oke, kita mulai dari bab 1. Bab 1 itu mungkin sangat banyak ditanyakan. Apa judul skripsi Anda? Itu kayak hal yang paling simpel. Nah, tapi teman-teman di sini jawabnya itu harus benar-benar tegas, harus benar-benar lancar. Jangan sampai teman-teman sampai ragu, sampai bingung sama judul aja bingung kan aneh. Pasti dosen nanti akan, ini judul aja kok nggak paham, pasti nanti akan dicecar banyak pertanyaan gitu. Tapi kalau teman-teman jawabnya judul aja sudah tegas, hubungan kemandirian dan dukungan sosial dengan intensi berwirausaha siswa SMK di Karanganyar. Seperti itu. Jadi mungkin nanti oh ya benar-benar jadi ini benar-benar dia tahu judulnya apa. Padahal kan kalau nggak tahu nanti bisa aja loh ini kerjaan siapa sih? Nah, pasti akan timbul pertanyaan seperti itu. Walaupun mungkin ya juga saya paham dikasih pertanyaan di depan penguji itu menambah rasa grogi yang berkali-kali lipat lah gitu. Jadi ya teman-teman harus santai, tenang, relax gitu. Nah kuncinya sidang itu relax. Anggap aja ya presentasi biasa. Ya emang presentasi biasa gitu loh. Jadi ya relax aja gitu. Oke, lanjut yang pertanyaan kedua. Yang mungkin ya ini. Nah, mengapa Anda tertarik untuk meneliti hal tersebut? Apa pentingnya? Nah, ini sebenarnya pernyataan ataupun pertanyaan yang apa ya, yang menjebak. Nah, misal ini teman-teman jawabnya KWU, apa penelitian akan KWU. Nah, misal mengapa Anda tertarik untuk meneliti hal tersebut? Nah, kalian teman-teman jangan, misal teman-teman juga wirausaha, jangan menjawab saya juga seorang KWU, saya juga sering berwirausaha. Nah, jawabannya bukan gitu ya teman-teman. Jadi jawaban dalam sidang itu kalian dasari dengan yang ada di skripsi teman-teman. Jadi kalau ditanya mengapa Anda tertarik untuk meneliti hal tersebut, nah karena itu ya dikasih latar belakang itu karena mungkin teman-teman prihatin terhadap kewirausahaan yang ada di sekolah menengah atas itu rendah. Nah, seperti itu. Jadi, apa pentingnya? Nah, jadi dalam penelitian ini nanti akan membantu bagaimana cara meningkatkan jumlah kewirausahaan dari tingkat sekolah menengah atas. Nah, seperti itu. Nah, itu pasti teman-teman jelaskan di bab 1. Gitu. Yang ketiga, paham kan? Nah, ini yang ketiga lanjut nih. Hampir mirip. Apa yang melatar belakang penelitian Anda? Memangnya ada masalah apa? Nah, itu juga sama sebenarnya sama pertanyaan nomor 2. Jadi ya jawabannya ya dari latar belakang mungkin pengangguran itu banyak kan, terus ada bla 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 disebabkan oleh rendahnya intensif kewirausahaan. Nah, seperti itu. Ataupun mungkin prestasi belajarnya rendah karena ada kurikulumnya ganti-ganti. Nah, kayak gitu. Jadi harus dijelaskan melalui latar belakang, jangan dari diri Anda sendiri gitu. Jadi memang ada masalah apa sih? Nah, masalah apa itu yang dijelaskan di latar belakang, jangan mengambil dari luar latar belakang. Seperti itu ya teman-teman, paham kan? Semoga aja paham lah. Saya kan juga muda, saya ini orang yang nggak pinter, jadi mungkin kalau yang lihat
kayak gini mungkin juga aku melogikanya kan juga melogikanya nggak tinggi-tinggi banget, jadi mencoba realistis lah gimana biar teman-teman juga sama-sama paham, soalnya juga saya juga nggak pinter gitu, jadi mencoba melogikanya itu ya yang mudah dipahami gitu, paham kan? Oke, yang keempat, apa manfaat teoritis dan manfaat praktisnya? Nah, ini manfaat teoritis dan praktis juga mungkin udah ditulis di bab satu. Nah, itu manfaat teoritis itu manfaat jangka panjang. Nah, jangka panjang itu biasanya yang berhubungan dengan teori yang teman-teman gunakan. Jadi penelitian ini mendukung teori apa gitu. Terus untuk manfaat praktisnya itu manfaat jangka pendek ya, mungkin teman-teman meneliti tentang KBU. Terus yang menyebabkan KBU-nya itu apa? Instrumen. Jadi manfaatnya tadi bisa cara meningkatkan instrumen ataupun instrumen ataupun apa itu infrastruktur kayak gitu. Instrumen kan ada instrumental kan dukungan ya secara fisik gitu ya. Nah, jadi bisa meningkatkan fasilitas prasarana dan prasarana. Terus mungkin kalau gurunya itu tadi tentang pendidikan, terus gurunya itu nanti pada penelitian itu guru yang selalu tidak monoton ataupun selalu menggunakan media pelajaran yang membosankan. Nah, itu bisa kasih tahu bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa biar pembelajarannya tidak membosankan. Jadi manfaat praktis itu yang secara langsung bisa diterapkan seperti itu, paham ya? Walaupun tadi agak berbelit-belit. Nah, gitu. Oke, lanjut. Yang di bab 2 nih, pertanyaannya biasanya ini umum banget sih, Mas, kayak sering banget itu teman-temanku juga bisa ditanya seperti ini. Grand teori apa yang Anda gunakan? Siapa penemunya? Dan apa asumsi teori tersebut? Nah, jadi teman-teman kalau skripsi itu kebanyakan ada dasarnya, ada grand teorinya yang mendasari penelitian ataupun variabel X1, X2 ataupun dan X3 lo ada dan Y gitu. Jadi ada grand teori apa sih yang menjadi dasar gitu. Contohnya lalu teori plan of behavior itu merupakan penemunya siapa? Azen 1995 seperti itu. Jadi teman-teman harus hafal. Kalau teman-teman mengerjakan skripsi sendiri pasti juga akan paham hal tersebut. Terus apa asumsi teori tersebut juga teman-teman tuh harus paham. Itu tuh maksud dari teori itu apa sih? Misal TPB, ya perilaku manusia dipengaruhi oleh adanya eh, pengaruh dari lingkungan, norma subjektif, terus gitu, terus kontrol perilaku, terus seperti itu. Jadi teman-teman tuh harus paham. Terus kognitif sosial itu apa, teori kognitif sosial bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, itu teman-teman harus tahu. Nah, nanti teori itu ini kayak pertanyaan nomor 2, nanti pasti akan ditambahi lagi pertanyaan. Jadi biasanya itu pertanyaan akan runtut gitu loh. Jadi akan saling terkait gitu. Nah, ini yang 2, jelaskan bagaimana grand teori Anda yang Anda gunakan dapat menjadi landasan. Nah, itu tadi. Nah, jadi gimana sih teori tadi itu bisa menjadi variabel X1, X2 dan Y gitu. Nah, caranya tadi itu kalian nganu apa, bisa jelaskan pengertiannya dulu. Nah, biasanya kan pengertian ada faktor-faktornya. Misal tadi teori plan of behavior merupakan eh, apa perilaku manusia dipengaruhi karena adanya intensi. Nah, intensi itu dipengaruhi adanya norma subjektif. Nah, terus kalian jelaskan norma subjektif itu merupakan pengaruh dari luar. Nah, pengaruh dari luar itu bisa disebabkan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, nanti teman-teman bisa ambil variabel X1 itu misal lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga itu termasuk dari norma subjektif, Pak, Bu, seperti itu. Nah, sedangkan nanti yang X2-nya misal lingkungan sekolah ya sama aja jelasnya gitu, ataupun kontrol perilaku. Nah, kepercayaan diri, Pak, itu termasuk kontrol perilaku. Nah, seperti itu, kontrol perilaku. Kontrol perilaku. Nah, seperti itu. Jadi bisa ada kaitannya gitu. Terus ya kok levelnya belinya ya ini perilakunya itu apa? Perilakunya intensif berwirausaha seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan bagaimana grand teori tersebut itu bisa sesuai dengan variabel X1 dan X2 seperti itu. Jadi bisa grand teori itu dijadikan landasan dalam penelitian ini. Oke ya, semoga paham teman-teman semua. Jadi gitu logikanya seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, apa perbedaan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Nah, ini bisa dijawab dengan keunikan penelitian Anda itu
apa, penelitian teman-teman itu apa. Misal dari populasinya yang lebih banyak. Terus ada juga penambahan variabel ataupun penggunaan teori yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, seperti itu jawabannya seperti itu. Jadi mungkin ada apa sih yang keunikan, kalian sebutkan. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, mengapa Anda menggunakan indikator tersebut? Nah, ini indikator ini biasanya digunakan per variabel. Jadi indikator dalam variabel X1 itu terdapat beberapa indikator. Nah, kenapa kalian menggunakan indikator tersebut? Nah, kalian harus punya alasan. Nah, misal indikator yang diungkapkan oleh Dela 1999 itu merupakan indikator internasional, Pak. Jadi jurnalnya itu internasional dan sering digunakan oleh penelitian yang serupa. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tuh harus jelaskan kenapa harus menggunakan indikator itu, karena indikator itu akan banyak banget gitu loh. Pendapat orang itu akan banyak banget. Jadi kenapa kalian tuh milih itu, teman-teman harus memperhatikan juga dalam pengerjaan skripsi gitu. Jadi pas ditanya itu teman-teman biar bisa menjawab dengan lantang dan jelas. Oke, gitu ya teman-teman, paham kan? Semoga paham. Oke, nomor 5. Bagaimana Anda menentukan hipotesis penelitian ini? Oke, hipotesis itu merupakan kayak gambaran lah ataupun cara pikir teman-teman semua ataupun ya seperti itulah. Misal gambarnya itu apa sih, gimana sih, atau dugaan, nah gitu tau. Hipotesis ya. Nah, dugaan itu gimana? Nah, teman-teman itu bukan hipotesis walaupun itu dugaan, tapi teman-teman harus ada landasan. Jadi teman-teman, bagaimana Anda menentukan hipotesis penelitian ini? Jadi, saya menentukan hipotesis ini karena uh, biasanya dijawab itu dengan suatu permasalahan ataupun langsung dengan grand teori. Grand teori ini menyatakan bahwa perilaku kayak gini dipengaruhi oleh ini. Nah, seperti itu. Misalnya TPP dipengaruhi oleh norma subjektif. Norma subjektif itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, seperti itu. Terus lingkungan tadi itu kayak yang tadi itu yang bab 2 itu. Jadi setelah itu turun. Nah, penelitian ini juga tentang variabel X1 dan X2 ini sudah diteliti oleh Dela, diteliti oleh Robert, diteliti oleh Albert. Nah, seperti itu yang yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara X1 dan X2. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan seperti itu hipotesis seperti itu. Jadi ada landasannya yaitu grand teori dan penelitian sebelumnya seperti itu. Jadi jangan hanya asal-asalan bukan hipotesis, jangan merupakan pendapat pribadi. Jadi harus ada landasannya. Sehingga saya juga menurut dugaan yang sama terhadap Dela, Robert, dan Albert tadi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara X1 dan X2. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan hipotesis penelitian. Jadi jangan asal-asalan. Oke, paham ya? Semoga paham. Lanjut ya teman-teman. Nah, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa komen ataupun DM ataupun WA gitu, nggak apa-apa. Oke, lanjut bab 3. Nah, ini bab 3 itu biasanya ya udah jarang, soalnya juga tentang metode ataupun beberapa pertanyaan tapi mungkin agak sulit. Nah, ini yang bab 3 itu ada biasanya mengapa Anda menggunakan populasi ini. Nah, mungkin teman-teman jawabnya populasi ini merupakan belum pernah diteliti lah ataupun saya ada kekurangan lah. Kalau mungkin di eksperimen mungkin saya telah meneliti atau observasi di tempat itu dan ternyata hasilnya tuh seperti ini ataupun masih buzzer-buzzernya rendah seperti itu. Jadi itu harus dijelaskan pada bab 3. Jadi teman-teman tinggal membaca dari bab 3 itu kenapa teman-teman mengambil populasi tersebut. Oke ya, paham kan? Jadi harus dijelaskan mengapa di populasi ini tuh teman-teman harus punya alasan. Nah, yang kedua, metode apa yang digunakan, mengapa menggunakan metode tersebut. Nah, teman-teman juga harus paham nih kenapa teman-teman mengambil metode misal kuantitatif, kualitatif, eksperimen ataupun PTK. Nah, teman-teman harus fasih ya di situ. Nah, kenapa kalian menggunakan penelitian kuantitatif? Nah, mungkin jawabannya karena populasi yang saya gunakan itu sangat banyak, Pak, dan saya ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel X1 terhadap Y. Nah, seperti itu. Jadi kalau kuantitatif itu
menghitungnya ataupun menentukan kesimpulan dengan data. Jadi data angka, jadi benar-benar kita tahu berapa besar pengaruhnya gitu. Kalau dengan penelitian kualitatif tidak bisa Pak, ya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Nah seperti itu teman-teman harus paham. Kalau kualitatif ya karena saya ingin apa menyocokkan antara data ataupun dengan fakta yang ada gitu. Kalau kualitatif, kalau eksperimen ya saya ingin mencoba hal-hal baru ataupun saya ingin membedakan ataupun mengetahui besarnya suatu uh, uh, apa itu kayak perbandingan sesuatu antara A dan B nah, kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham metode apa yang digunakan dan apa alasannya gitu. Oke, yang ketiga, apa teknik penarikan sampel yang digunakan? Bagaimana Anda melakukannya? Nah, ini teknik penarikan sampel itu biasanya ada beberapa ya kayak kenapa Anda mengambil sampel itu mungkin simple random sampling ataupun proportional random sampling. Nah, itu teman-teman harus paham di situ juga dan bagaimana Anda melakukannya. Nah, itu mungkin bisa digunakan rumus-rumus yang ada, misal ada Slovin ataupun yang lain. Gitu. Jadi teman-teman juga harus paham yang ditulis teman-teman harus paham, harus dipelajari terlebih dahulu, jangan hanya asal gitu. Jadi biar teman-teman persidangan itu santai, wah pengen kayak gitu aja, ngono pasti kayak gitu. Nah jangan asal nulis. Nah ini yang keempat juga sama, uji teknik validitasnya apa, terus dan reliabilitasnya apa yang digunakan, kenapa menggunakan uji itu. Nah misal kalau ujinya pakai soal ulangan kayak gitu, nah itu biasanya pakainya konstruk. Kenapa? Kalau diujikan nanti kurang valid. Nah nanti kalau pernyataan pakainya konstruk. Kenapa? Karena biar tahu kondisi lapangan yang sebenarnya. Nah gitu. Jadi teman-teman harus paham apa itu konstruk atau itu isi. Nah itu juga bisa dicari dulu, baca-baca dulu seperti itu. Jadi teman-teman harus paham benar seperti itu ya teman-teman. Oke lanjut, yang bab 4 ini ada uji hipotesis apa yang Anda gunakan. Nah itu tadi uji hipotesis, terus kenapa menggunakan uji tersebut. Nah uji hipotesis itu sebenarnya menyesuaikan judul ataupun metode yang teman-teman gunakan. Jadi misal kuantitatif, korelasi, pendekatan korelasional. Jadi teman-teman ya pakainya korelasi berganda, korelasi sederhana, korelasi parsial. Jangan pakai teman-teman tes ataupun yang lain gitu. Jadi ini harus teman-teman sesuaikan dengan skripsi ataupun metode teman-teman gitu. Dan harus tahu kenapa menggunakan uji tersebut. Misal penelitiannya tentang korelasi Pak, jadi saya menggunakan ya korelasi gitu. Soalnya untuk mengetahui hubungan pakainya itu ya emang caranya itu seperti ini Pak, kalau dipakai ini nggak bisa. Nah seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana Anda mengolah data dan menganalisis data. Nah itu bisa menjawab dengan menggunakan software SPSS ataupun GeoGebra ataupun yang lain gitu. Ataupun mungkin yang eksperimen menggunakan analisis apa ataupun menggunakan alat bantu apa kayak gitu. Terus menganalisis datanya dengan apa, dengan statistik deskriptif ataupun apa gitu. Teman-teman juga harus paham. Soalnya juga beda-beda, saya jelaskan bisa 1 jam lebih kalau saya jelaskan detail kayak gitu. Jadi mungkin hanya sekilas aja ya. Gitu. Jadi lanjut ke pertanyaan ketiga di bab 4 itu mungkin langsung kan di bab 4 isinya hasil dan pembahasan. Nah ini bagaimana hasil penelitiannya, apakah model yang dihasilkan. Nah, itu bagaimana hasil penelitiannya ya sesuai dari tadi yang hasil uji hipotesis, misal terdapat pengaruh X1 dan X2 ataupun tidak terdapat pengaruh antara X1 dan X2. Nah itu teman-teman harus jelaskan dan harus paham gimana sih kalau X1 diterima dan bagaimana sih cara X1 itu tidak terima. Nah itu mungkin teman-teman harus dipelajari. Nah saya juga sudah menjelaskan di video uji hipotesis di video yang lain gitu, mungkin bisa dicari di beranda aku juga, itu udah ada penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ini tuh penelitiannya, hipotesis saya tuh, hipotesis penelitian ini tuh diterima atau tidak, apa malah ditolak. Nah teman-teman juga harus paham di situ. Harus paham bagaimana pembahasannya, terus hasilnya gimana. Nah terus juga modelnya jangan lupa, nanti juga ada semua di situ. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham betul bagaimana skripsi yang teman-teman buat itu.
Kalau teman-teman ngerjain sendiri pasti aku yakin 100% teman-teman bisa jawab pertanyaan seperti ini gitu. Oke. Nah, yang kelima ada yang bab 5 itu ada pertanyaannya cuma simpel sih. Apa kesimpulan penelitian Anda? Nah, itu kesimpulan ya cuma mengulang dari tadi di pembahasan tadi apakah terjadi terdapat hubungan ataupun tidak terdapat hubungan atau terus hubungannya itu kuat atau sedang atau rendah. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ya sesuaiin dengan bab 4, jangan di bab 4-nya terdapat hubungan positif, nanti di bab 5 atau kesimpulannya tidak terdapat hubungan. Nah, seperti itu jangan sampai ya, sesuaikan dengan bab 4. Yang kedua, nah ini pertanyaan sering banget muncul. Sering banget muncul dan mungkin teman-teman juga kurang paham lah di bab 5 itu gimana sih, mengapa Anda memberikan saran-saran tersebut, memangnya hasil apa yang Anda memberikan saran tersebut. Nah, itu kadang Anda itu membuat saran tuh hanya sesuai dengan pikiran Anda. Caranya tuh apa? Mungkin besok lagi teman-teman kalau melakukan penelitian sampelnya lebih banyak. Nah, alasannya tuh apa? Kan nggak ada. Nah, terus mungkin teman-teman besok kalau ada penelitian tambah variabel. Nah, alasannya itu apa? Nah, teman-teman kalau membuat saran itu sebaiknya teman-teman harus melihat hasil dari tadi uji hipotesis gitu. Jadi misal uji hipotesisnya ada indikator kedisiplinan. Indikator kedisiplinan itu menunjukkan angka yang rendah. Nah, jadi kedisiplinan yang rendah tadi itu bisa dijadikan saran. Nah, caranya apa? Bisa mungkin untuk sekolah, sebaiknya sekolah memperketat tata tertib, menerapkan apa sistem perizinan yang ketat. Nah, seperti itu. Jadi saya tuh kenapa? Maksudnya tanya kenapa Anda bilang seperti itu? Karena kedisiplinannya itu masih rendah, Pak. Jadi sekolah harus memperketat ataupun menaikkan kedisiplinan dengan cara tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itu ada dasarnya gitu. Jadi jangan hanya asal-asal bikin saran. Kalau tadi misal kenapa tadi harus menambah variabel? Nah, karena pada pembahasan, Pak, itu karena variabel X1 dan X2 itu memiliki pengaruh yang sangat kecil, Pak, hanya 0,5%. Nah, misalnya seperti itu, ataupun malah justru memiliki pengaruh yang negatif. Nah, seperti itu. Jadi ada unsur ataupun landasan kita tuh memberikan saran. Nah, seperti itu. Soalnya itu sering banget nggak diperhatiin ataupun hanya saran yang asal-asalan. Seperti itu, teman-teman. Oke ya, mungkin udah semua aku jelaskan ya, dari apa aja yang perlu disiapkan, terus list pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, jadi mungkin itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena itu gratis juga semuanya, teman-teman. Biar saya seneng dan walaupun ya nggak ngapa-ngapain, ini juga saya cuma sharing. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua, buat ada gambaran teman-teman semua tentang sidang skripsi gitu. Aku akan membuat banyak video lainnya, mungkin tentang apa mungkin bisa komen juga. Soalnya juga biar bermanfaat bagi teman-teman semua. Aku ingin sharing semuanya yang aku dapat di perkuliahan, yang aku alami sendiri, dan sebagai manusia yang dalam tanda kutip tidak terlalu pintar. Jadi ini pandanganku benar-benar pure gitu. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi di video selanjutnya.